Baik, perkenalkan nama saya Hana Cima ini. Saya berperan sebagai analisis akan menjelaskan tentang analisis tersebut menggunakan metode sekan. Mencari akar dari persamaan f(x) pangkat 2 tambah 2x kurang 2 sama dengan 0 dengan nilai pendekatan awal x 0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 0,5 dan sama dengan 0,001 dan menggunakan metode sekan. Jadi untuk x0-nya yaitu 0, kita masukkan. Untuk x1 itu 0,5. Dan selanjutnya kita akan mencari f x1 kurang 1 dengan rumus B010 yaitu x0 pangkat 2 ditambah 2 dikali B0 yaitu B10 yaitu X0 dikurang 2, maka akan mendapatkan min 2. Nah, untuk mencari X nya kurang lebih rumus sama, namun untuk X kita ganti ke X1 atau 0,5. Jadi untuk rumusnya adalah X1 pangkat 2 ditambah 2 dikali X1 dikurang 2, maka akan mendapatkan 0,750. Untuk X-nya, kita menggunakan rumus yaitu X1 dikurang fxi dikali X1 dikurang X0 dibagi fxi dikurang fxi dikurang 1. Selanjutnya kita tarik ke bawah sehingga mendapatkan akar 0,73250 dan berhenti di percobaan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Untuk metode Newton-Raphson saya menggunakan akar persamaan yaitu X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2 dengan metode NR dengan tafsiran awal 1 dan error 0,02. Jadi untuk nilai awalnya kita masukkan ke xolt dan sebelum itu kita masukkan nilai fungsi. Pertama, nilai fungsi saya dapatkan dan saya perkecil lagi sehingga mendapatkan nilai tersebut. Untuk fx-nya kita menggunakan rumus xolt pangkat 2 ditambah 2 kali xolt dikurang 2. Dan untuk ini kita menggunakan rumus 2 dikali xolt ditambah 2. Dan untuk x-new kita menggunakan rumus xolt dalam kurung xolt dikurang dalam kurung fx bagi f1 sehingga mendapatkan x-new yaitu 0,75 dan akan berhenti di percobaan yang ketiga dengan akar 0,732. Selanjutnya saya menggunakan literasi sederhana. Untuk literasi sederhana saya menggunakan dua kali literasi sederhana. Yang pertama untuk literasi sederhana adalah menggunakan GX-nya adalah 1 dikurang setengah kali X pangkat 2. Untuk mencari X-nya kita menggunakan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Untuk X kali 2 tambah 2X sama dengan kita pindah ruaskan 2 sehingga 2 menjadi nilai positif. Dan selanjutnya X sama dengan 1 dikurang setengah X pangkat 2. Sehingga X kita mendapatkan 1 sama dengan setengah dikali X pangkat 2. Untuk nilai awal kita menggunakan nilai 4. Untuk X, untuk GX kita menggunakan rumus 1 dikurang setengah dikali X yaitu 4 pangkat 2 sehingga mendapatkan nilai min 7. Dan untuk fx kita menggunakan rumus fx yaitu
4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 4 dikurang 2 sehingga mendapatkan rumus 22. Maka akan berhenti di percobaan 11 dengan nilai di percobaan ke-11. Selanjutnya saya menggunakan literasi yang kedua, yaitu dengan nilai-nilai Gx, yaitu 2 per X ditambah 2. Untuk mencari 2 per X ditambah 2, kita menggunakan rumus fx X pangkat 2 ditambah 2 X dikurang 2. Dimana X pangkat 2 ditambah 2X, kita pindah ruaskan min 2 jadi plus X 2 per X tambah 2. Maka kita mendapatkan Gx 2 per X tambah 2. Dengan X, yaitu kita masukkan angka 2. Dan untuk Gx kita menggunakan rumus yang kita dapatkan, yaitu 2 per X, yaitu 2 ditambah 2, sehingga mendapatkan nilai 0,5. Untuk nilai fx kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 sehingga mendapatkan nilai 6. Maka akan berhenti di percobaan yang ke-8. Oke, mungkin untuk analisis yang telah saya buat cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart interaksi sederhana. Jadi, pertama kita masukkan data dengan fx-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2 dengan error-nya 0,005. Selanjutnya kita masukkan lagi, kita masukkan dengan menentukan Gx-nya, yaitu Gx sama dengan 2 per X tambah 2. Setelah itu kita masukkan nilai X-nya. Setelah masukkan nilai X-nya, akan diproses nilai X-nya menggunakan rumus Gx sama dengan 2 per X tambah 2. Selanjutnya akan diproses lagi menggunakan fx, yaitu X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Dan diproses lagi fx-nya. Setelah fx diproses, maka akan menemukan kondisi di mana fx sama dengan error. Jika fx-nya lanjut, maka dia akan kembalikan kemasukan nilai x. Namun jika fx-nya berhenti, maka percobaan selesai. Selanjutnya saya akan masuk ke flowchart metode Newton-Raphson. Pertama kita mulai dengan star. Kita masukkan data fx-nya x. Kita masukkan nilai fx-nya x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2. fx sama dengan 2x ditambah 2 dengan error 0,25. Kita masukkan nilai x awal. Setelah masukkan nilai x awal, maka akan diproses fx-nya dan fix-nya. Setelah diproses, maka lanjut kita memproseskan nilai baru sama dengan nilai awal dikurang fx per fx. Setelah diproses, maka diproses lagi mendapatkan nilai fx. Maka kita menemukan kondisi di mana fx sama dengan error. Jika nilai fx melebihi menemukan nilai error, maka jika fx berhenti di nilai error, maka akan selesai. Namun jika fx masih dilanjutkan, maka akan kembali ke masukkan nilai awal. Selanjutnya kita akan masuk ke metode scan. Untuk metode scan, kita melakukan star, kita menginput nilai fx-nya dengan rumus x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2 dengan e 0,02. Kita masukkan nilai x0 dan x1. Setelah memasukkan nilai x0 dan x1, maka akan diproses x0 sama dengan x1 kurang 1 dan x1 sama dengan x1. Selanjutnya kita akan melakukan proses fx1 dikurang 1 sama dengan x0 pangkat 2 tambah 2 dikali x0 dikurang 2
sehingga melakukan proses lanjutan yaitu X baru X1 dikurang X1 dikali X1 dikurang X0 per Fx1 dikurang Fx0, maka akan melakukan proses X baru sama dikurang X1. Setelah melakukan proses X baru dikurang X1, maka kita menemukan kondisi di mana kondisinya Fx kurang dari error. Jika Fx kurang dari error dilanjutkan, maka akan kembali ke masukan nilai X0 dan X1. Namun jika berhenti, maka akan melanjutkan yaitu di selesai. Oke, perkenalkan nama saya Abdi Pradedi Hidayat. Saya berperan sebagai pembuat program dari metode numerik. Jadi di sini kita langsung saja. Untuk metode numerik sendiri, pada program ini kita membuat 3 buah metode. Programnya di sini ada 3 buah function dan 1 buah fungsi main. Di main menu ini, ketika pengguna baru menjalankan program, maka program akan meminta pengguna untuk memilih salah satu dari 3 metode ini untuk di mana yang jalankannya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan pemrogramannya, kita akan tes dulu programnya seperti apa jalannya. Kan coba jalankan programnya. Nah, di sini yang pertama kali keluar adalah program akan meminta metode yang ingin digunakan dari ketiga metode. Misalnya kita akan mulai dari metode iterasi sederhana. Di sini kita akan mencari akar dari fungsi berikut. Dari ketiga metode ini semua fungsi fx-nya sama, jadi tidak akan beda. Dan seharusnya untuk mencari akar dari fungsi f ini, hasilnya pun dari ketiga metode ini seharusnya mirip atau sama. Oke, untuk metode iterasi sederhana kita akan memilih lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu fungsi gx mana yang akan kita gunakan. Misalnya saja kita akan mengambil fungsi gx yang pertama. Oke, kita akan masukkan nilai awal x-nya. Ini bebas, misalnya 1. Kemudian kita harus menentukan jumlah iterasinya ada berapa. Misalnya kita ingin sampai 9. Oke, selesai. Di sini jumlahnya ada 9. Berhenti batas maksimum iterasi di sini. Karena kita menentukan sampai 9 dan sampai 9 ini dia terus naik ya untuk metode iterasi sederhana dan akar temuannya adalah 0,71. Oke, kita akan coba lagi. Misalnya kita pakai gx yang 2. Kemudian kita akan masukkan nilai awalnya sama 1. Iterasinya sama 9 juga. Ini 0,73. Nah, dari sini karena dari metode gx ini berbeda, maka cara penghitungannya berbeda. Di sini kita telah mengambil nilai maksimum iterasi 9, tapi karena di sini nilai error yang telah ditentukan 0,01 kurang dari itu, maka dia akan berhenti di sini. Kita bisa lihat ada di sini. Jadi akar dari iterasi sederhananya ada dapat di 0,73. Kita akan lanjut ke metode Newton-Raphson. Fungsinya sama seperti sebelumnya. Yang ini sama. Kita akan menentukan nilai awalnya, misalnya 3. Kita akan masukkan nilai error. Untuk metode Newton-Raphson, kita akan memasukkan nilai errornya untuk menentukannya. Kemudian kita akan tentukan jumlah maksimum iterasinya, misalnya 10. Oke, di sini untuk metode Newton-Raphson di sini kita bisa lihat di sini ada sampai 0,73 akarnya. Jadi sebelum ke iterasi 10 dia sudah melebihi batas toleransi yaitu 0,02 karena sudah
kurang dari errornya, jadi dia berhenti di iterasi kelima yaitu 0,73, sehingga didapatkanlah akar 0,73. Nah, lanjut kita ke metode sekan. Pada metode sekan kita akan melakukan menginputkan tebakan awal, misalnya 1, dan tebakan awal keduanya adalah 3. Kita akan masukkan galat errornya, misalnya 0,001, jumlah maksimum iterasinya 12. Nah, di sini seperti yang kita lihat sampai 0,73 sama seperti sebelumnya, dia prosesnya selesai di iterasi kelima dengan tebakan awalnya adalah 1, tebakan awal keduanya 3, toleransinya 0,1, jumlah maksimum iterasinya 12. Didapatkan hasilnya 0,3. Dari ketiga metode ini hasilnya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Oke, kita akan keluar dari programnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini bekerja. Pertama, dia akan masuk ke dalam fungsi main menu dulu. Di sini tampilan awal untuk programnya. Disinilah program menunjukkan kepada pengguna atau user untuk memilih salah satu metode tadi. Ketika pengguna di sini ada sebuah deklarasi fungsi ya untuk menginisiasi awalnya. Jadi ini adalah fungsi fx awal kita. Kemudian G1 dan G2 ini digunakan untuk metode iterasi sederhana, dan ini adalah fungsi turunan f_x untuk metode sekan. Di sini kita bisa lihat ketika pengguna memilih yang 1, maka dia akan masuk ke G1. Maka menggunakan GX1, jika 2 maka GX2. Ini adalah iterasinya di sini, program iterasinya. Dan di sini max iterasi ini adalah jumlah maksimal iterasi yang kita telah tentukan. Jika dia telah melebihi dari max iterasi yang kita tentukan, maka proses akan langsung berhenti. Namun bisa juga dia akan langsung berhenti jika iterasinya itu sudah kurang dari errornya, dari batas garat toleransinya. Sama juga seperti Newton-Raphson. Ini dia perulangannya. Dia juga akan otomatis berhenti jika misalnya kriteria telah terpenuhi, yaitu fx, absolute fx kurang dari nilai galat error. Kemudian terakhir adalah metode sekan. Di sini dia menggunakan fungsi turunannya f_x ya, di sini fx0, fx1. Ini perulangannya. Proses perulangannya seperti ini. Jika diperhatikan di sini, jika nilai errornya kurang dari nilai akarnya, maka kriteria telah terpenuhi, maka dia akan langsung melakukan break, langsung menuju ke sini, menampilkan tampilan ini. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang program. Salah hilap mohon maaf.